tatkala kita merasa malas. Awas, kita ini siapa? Kita ini ditegaskan di sini, ayyuhal murid, wahai murid. Bahasa Indonesia itu sempit. Di sini ayyuhal murid ya diartikan wahai murid. Ya murid, ya wahai murid juga. Padahal sebetulnya beda antara ayyu ya murid dengan ayyuha, itu ada perbedaan sisi ketajaman maknanya, penegasan maknanya. Kalau sudah menggunakan ayyuha, ada ya, ada ta'yih, ada hat tanbih. Jadi ada wahai betul-betul dalam fokus, jadi meminta fokus, meminta kita semuanya betul-betul memperhatikan dengan panggilan ayyuha al-murid. Makanya di Quran banyak ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha itu banyak. Ini ada tadi itu. Baik, kita kembali. Tatkala kita merasakan di dalam diri kita ini, kok kita ini siapa? Murid. Ingat, kita ini mau murid. Tatkala kita merasakan rasa malas untuk melakukan ketaatan, kok berat untuk melakukan kebaikan, maka hendaknya kita menyetir hawa nafsu kita atau nafsu kita, jiwa kita, diri kita kepada ketaatan tersebut dengan menggunakan perantara roja. Jadi roja ini seperti cambuk yang menyambuk kita agar tidak malas. Motivasi yang memotivasi kita agar tidak malas. Ini namanya roja. Roja itu apa? Disebutkan di sini. Roja itu sebetulnya arti simpelnya ya harapan. Roja itu harapan. Roja itu ya harapan, amal. Gimana cara berharap agar kita bisa mengalahkan rasa malas dan rasa berat dalam melakukan ibadah dan kebaikan itu? Dengan mengingat-ingat janji Allah. Nah, inilah mengingat-ingat janji Allah, sehingga nanti muncul namanya harapan. Ingat, Allah menjanjikan apa kalau kita taat? Allah menjanjikan apa kalau seandainya kita patuh kepada Allah? Allah menjanjikan apa kalau seandainya kita beribadah fokus betul kepada Allah? Janjinya apa? Janji Allah banyak sekali disebutkan di sini. Yang pertama al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Di antara kemenangan itu apa sih? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat dari fitnah dunia. Nanti selamat otomatis di akhirat dari siksa neraka. Ini kemenangan yang luar biasa, agung. Kemudian apa yang Allah janjikan? An-na'imul muqim, nikmat Allah yang abadi, terus menerus, tidak terputus. Kemudian kasih sayang Allah, keridhaan Allah. Allah kalau sudah sayang, kalau sudah ridho, selesai sudah. Selesai itu maksudnya ya sudah, itu sudah puncak tujuan kita. Apalagi yang Allah janjikan kekal di surganya yang sangat luas itu. Apalagi yang Allah janjikan kemuliaan. Mulia itu awas, jangan pernah dikaitkan dengan oh mulia itu harus dengan harta, dengan pangkat dan segala. Pokoknya mulia. Dia akan dimuliakan, dia punya wibawa di hadapan manusia, di hadapan Allah juga dia punya pangkat, intinya mulia. Warifah, tinggi. Syaraf juga sama, kemuliaan. Wal makanah, pangkat yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan hambanya. Simpelnya, orang taat itu sudah Allah janjikan balasannya selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat.
Apalagi yang lebih dari itu? Apalagi yang lebih dari itu? Nggak ada ya para pejuang. Jalan satu-satunya untuk betul-betul kita merasakan kebahagiaan yang hakiki, ya hanya taat kepada Allah itu. Melalui syariat baginda Nabi ini. Ada jalan lain? Nggak ada. Maka dikatakan siapapun yang menempuh jalan selain jalannya baginda Nabi, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Nggak akan. Tujuan kita semuanya pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nggak akan pernah sampai. Allah menghendaki kebahagiaan yang hakiki itu hanya bisa digapai oleh hamba-hambanya yang menempuh jalan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu diingat-ingat oleh kita semuanya. Jadi kita diajak bicara diri kita, diajak merenung. Kalau taat ya ini hasilnya, kalau maksiat ya tinggal kebalikannya saja sudah. Nanti dibaca sedikit. Baik. Kemudian hati-hati, perkara roja atau harapan itu kalau berlebihan nanti namanya aman. Kalau berlebihan namanya aman. Jadi kalau kita punya harapan kepada Allah, tapi kok berlebih-lebihan, lewat dari batasannya, nanti adanya aman, ngentengkan adanya. Merasa aman, merasa nyaman sehingga ngentengkan. Dan itu bahaya. Salah itu. Ya. Jadi ini pembahasan kita tentang roja. Baik, kita lanjutkan dulu membacanya sebelum kita bahas lebih detail lagi. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat aw iltifatan ila sayyi'at faruddaha anha bisautil khauf. Dan jika dirimu merasakan ada kecenderungan, ada kecondongan kepada melakukan pelanggaran, jadi melanggar maksiat, atau bahkan menoleh kepada keburukan, maka kembalikan dirimu. Jangan sampai masuk kepada pelanggaran dan keburukan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memasang khauf, dengan cambuk namanya khauf. Gimana cambuk dengan khauf itu? Ingatkan diri kita. Ingatkan diri kita. Nasihati diri kita. Dengan apa? Dengan apa yang menjadi ancaman Allah bagi bima wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'adahu Allah tawa'adahu Allahu bihi man asahu minal hawani wal wabal. Ingatkan resikonya, akibatnya. Ada ancaman Allah bagi yang maksiat, ancaman Allah bagi yang melanggar syariat, ancaman Allah bagi yang tidak mau taat. Apa itu? Al-hawan, hina. Hina. Wal wabal. Wabal ini malapetaka yang muncul akibat maksiat. Wal khiz sama, rendah, hina. Wan nakal ini sama, hina sama. Wa tardi wal hirman, tard terusir. Al hirman, hirman itu tidak diberi kita oleh Allah, dilarang, dicegah kita oleh Allah. Dicegah dari kemuliaan, dicegah dari surga, dicegah dari was-saghar, kecil kita, wal khusran, rugi. Pokoknya kebalikan dari yang pertama tadi itu. Kebalikan dari yang pertama tadi itu. Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'dhu asy-syatihin min al-istihanah bi sya'nil jannah wan nar wa 'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluh. Jauhi oleh kamu terjerumus kepada perbuatan yang dilakukan atau yang mana sebagian syatihin, orang-orang yang ahli syatahat. Jadi ada orang-orang belajar tasawuf tapi
keluar dari tasawuf ahlussunnah wal jamaah. Sehingga yashtah itu apa? Mengeluarkan kata-kata yang dia sendiri juga nggak paham sebetulnya. Dia sendiri tidak paham sebetulnya. Awas, syatahat itu muncul terkadang dari orang-orang yang tenggelam dalam kecintaan terhadap Allah, orang-orang majdzub itu. Kadang-kadang syatahat itu muncul dari orang-orang yang sebetulnya dia bukan ahli di situ, bukan ahli mahabbah. Bukan, ya cuman pengen sok-sokan saja dianggap, oh mutiara hikmahnya luar biasa. Padahal dia sendiri tidak paham. Ada orang-orang begitu itu. Dan di antara orang-orang yang salah dalam mempelajari tasawuf, mereka akan mengentengkan namanya surga dan mengentengkan namanya neraka. Padahal kaidahnya azim, kata Imam Haddad, agungkan ma'azzamallahu wa rasuluh, apa yang Allah agungkan Rasulullah agungkan. Surga itu diagungkan oleh Allah, maka agungkanlah. Bukan perkara enteng masuk surga. Begitu pula masuk neraka perkara yang mengerikan, maka jangan dientengkan juga. Gitu ya. Tapi awas jangan pernah suudzon. Contoh kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang mana syair beliau sangat terkenal sekali, bahwa isinya diantaranya, kalau seandainya hamba menyembahmu karena takut surga, maka haramkan surga untuk hamba. Kalau seandainya hamba menyembahmu karena takut neraka, masukkan saja ke neraka. Ya Masya Allah. Ini yang seperti ini tidak boleh diartikan secara zahir saja. Tidak boleh diartikan secara zahir, dan bukan berarti mengentengkan surga, mengentengkan neraka. Bukan itu maksudnya. Jadi ada orang-orang besar itu terkadang kalah akalnya oleh perasaannya. Jadi akalnya itu kalah oleh dzauqnya, oleh rasanya, oleh wujudannya. Sehingga keluarlah kata-kata dari beliau yang kata-kata tersebut bagi kita yang menggunakan akal untuk memahaminya ya kurang nyambung. Dan gak usah pusing kenapa harus memahaminya. Sudah gak paham, sudah selesai. Gak ngerti, sudah selesai. Ini masih nyambung. Wa'amal lillah, beramallah untuk Allah. Li'annahu rabbuk, karena sungguhnya Allah itu Tuhanmu. Wa anta abduh, dan kamu adalah hambanya. Was'alhu an yudkhilaka jannatah, mintalah kepada Allah agar Allah memasukkanmu surganya. Wa an yu'idzaka min narih, dan mintalah kepada Allah agar Allah melindungimu dari nerakanya. Bifadlihi wa rahmatih, semua itu karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja itu apa tadi? Raja itu artinya harapan. Khauf itu rasa takut. Raja adalah harapan, khauf rasa takut. Cara memunculkan roja itu gimana? Ingat-ingat apa yang Allah janjikan. Cara memunculkan khauf, ingat ancaman Allah, selesai. Oke, ini dasarnya. Ini dasarnya. Hati-hati dalam menerapkan roja dan khauf. Roja dan khauf ini harus imbang dalam diri kita. Tidak boleh salah satunya lebih. Ini pendapat kebanyakan ulama. Walaupun ada sebagian mengatakan wa ghallibil khaufa, dilebihkan itu khaufnya. Ada yang mengatakan yang dilebihkan rojaknya. Tapi sebetulnya dalam keadaan tertentu kita harus melebihkan khauf, dalam keadaan tertentu kita harus melebihkan rojaknya. Gimana itu? Dalam keadaan normal khauf dan roja harus imbang, karena khauf dan roja itu diibaratkan dua sayap. Kita tidak mungkin bisa terbang dengan baik, terbang dengan sempurna kalau seandainya salah satu sayapnya patah contohnya, atau salah satunya sehat dan yang satunya sakit. Nggak mungkin. Maka khauf dan roja harus berimbang. Ini dasarnya. Gimana itu? Walaupun harus berimbang, penempatannya jangan sampai salah. Roja itu untuk memotivasi kita agar kita beramal. Ini roja namanya, memotivasi agar kita
beramal. Nah, makanya di sini disebutkan di saat muncul rasa malas, merasa berat kok ibadah, timbulkan roja. Hadirkan roja saat itu, maka akan hilang itu malasnya. Masa iya karyawan saja ketika mulai loyo kemudian atasannya ngomong, ayo kerja, pokoknya yang kerja hari ini akan diberikan insentif atau bonus atau apalah. Kira-kira gimana? Wah, langsung semangat 45 itu sudah. Bahkan istri anaknya ditinggal, lupa itu. Walaupun ya bonusnya untuk istri dan anak kalau ingat itu juga. Itu loh, bosnya, atasannya yang ngomong gitu, manusia. Yang memotivasi, ayo kerja, yang kerja hari ini akan dapat bonus. Berapa sih bonusnya? 1 kali gaji juga enggak. 1/4 gaji juga kadang-kadang enggak. Bonusnya kadang-kadang hanya cukup untuk beli bensin. Itu pun kita anggap lumayan dan cukup membuat kita semangat dalam bekerja. Sekarang gimana dengan ibadah kepada Allah yang Masya Allah imbalannya, pahalanya yang Allah janjikan begitu luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Cukup ingat mulia di dunia, mulia di akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ini luar biasa. Kemudian memiliki pangkat yang tinggi di hadapan Allah, juga di hadapan hamba-hamba Allah. Apa ini nggak cukup? Sudah lebih dari cukup. Ini sudah lebih daripada dunia dan seisinya. Kalau kita taat, kalau kita nurut sama Allah. Masa iya masih malas kalau dipecut dengan cambuk roja itu, masa iya masih malas? Seharusnya sudah tidak malas lagi kita. Makanya dalam sebuah hadits qudsi, tafarragh li ibadati amla sadruka ghinan wa asudda faqra. Tafarragh, fokuslah kalian semuanya beribadah kepadaku. Kamu beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu, amla sadruka ghinan, dengan kekayaan. Wa asudda faqra, dan aku akan tutupi kebutuhanmu, Allah. Ini janji Allah. Wa in lam taf'al, kalau kamu nggak lakukan itu, nggak fokus ibadah, malah cenderungnya ke maksiat, kebalikannya, hatinya selalu merasa kurang dan kebutuhan kita tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mala'tu yadaika syughlan walam asudda faqrak. Jadi tangannya, jasadnya dibuat sibuk sesibuk-sibuknya, tapi kebutuhannya juga nggak cukup. Hadits qudsi. Ini janji Allah ya. Sekarang posisikan kita semua berjuang itu sedang bekerja kepada Allah. Yang penting hatinya koreksi, tulus, niatnya yang benar. Sudah, kalau kita dapat itu, maknanya adalah kita sedang bekerja kepada Allah. Tahu kan konsekuensinya kerja sama Allah? Berharap 1 dikasih 1000. Kerja sama manusia, berharap gajinya 3 juta aja susahnya bukan main, Masya Allah.